Shalom saudara-saudara, salam Daily Wisdom. Sobat-sobat Daily Wisdom, hari ini Daily Wisdom akan mengajak untuk memikirkan sebuah topik, yaitu jembatan kasih. Saudara-saudara, berbicara tentang jembatan, ternyata Indonesia pernah memiliki jalan tol yang disebut dengan jembatan tol. Jembatan tol ini dengan rentang panjang 1-2 km menghubungkan Kabupaten Bandung dan Cianjur. Sebelum adanya jembatan ini, masyarakat mengalami kesulitan ketika harus menuju ke daerah satu dan ke daerah yang lainnya. Karena harus melalui lereng yang sangat tajam dan kemudian menyeberang sungai Citarum yang dalam, dan kemudian harus ketika kembali untuk di jalan besar harus melalui lereng lagi. Sehingga akhirnya harus diberi tali-tali supaya tidak membahayakan atau mengurangi kecelakaan. Itu dilalui bertahun-tahun. Dan bersyukur di tahun 1978 Presiden Soeharto meresmikan jalan tol, jembatan tol itu. Jembatan yang diberi nama dengan Raja Mandala itu akhirnya sungguh mendatangkan sukacita. Masyarakat dapat melalui di jalan itu dan dapat dengan mudah menuju ke daerah satu ke daerah yang lainnya. Harga yang dipatok untuk jalan tol itu yaitu Rp500 untuk kendaraan bermotor dan mobil sedan, sedangkan Rp1.000 untuk bus atau truk ketika melalui jalan itu. Menarik sekali. Nah, di tahun 2003, masyarakat tambah lagi senang karena oleh Presiden Megawati, jembatan tol itu akhirnya ditutup dan menjadi jembatan umum. Sehingga siapapun dapat melalui jalan itu tanpa harus membayar. Dan itu semakin menumbuhkan perekonomian. Luar biasa. Berbicara tentang jembatan, ternyata jembatan tidak hanya diperlukan untuk menghubungkan satu daerah ke daerah yang lain. Namun jembatan juga penting dan perlu untuk menghubungkan antar sesama. Sesama yang terluka, sesama yang membutuhkan kekuatan, penguatan. Membutuhkan jembatan-jembatan supaya hidup mereka bahagia. Supaya hidup mereka dapat kuat melalui berbagai macam pergumulan. Kasih dan hormat, itulah yang menjadi jembatan menghubungkan antar sesama. 1 Petrus pasal 2 ayat 17 berbunyi, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Surat Petrus ini adalah surat penggembalaan, di mana surat penggembalaan ini mengarahkan pada umat Tuhan pada saat itu untuk menghidupkan sebuah budaya, yaitu mengasihi dan menghormati. Dan itu menjadi sebuah jembatan indah dalam relasi antar sesama. Jembatan yang tentu membawa kebahagiaan. Mengapa kasih dan hormat itu menjadi sebuah jembatan yang membawa kebahagiaan? Di zaman sekarang ini dengan perkembangan internet, dengan media sosial yang begitu kuat, ternyata kasih dan hormat itu menjadi berkurang. Kata-kata umpatan, kata-kata hinaan, kata-kata fitnahan, kata-kata yang merendahkan sesama begitu mudah keluar dan terekspos. Kata-kata yang mempermalukan orang lain, kata-kata yang menghina, merendahkan, itu dapat dengan mudahnya beredar dan itu membawa kepada suatu dampak yang sangat kurang sehat dalam relasi antar manusia. Dan hal itulah yang akhirnya mewarnai hubungan antar sesama. Keluarga bisa retak, pelayanan bisa rusak, relasi di dalam kehidupan antar saudara seiman pun menjadi renggang. Padahal seringkali salib Kristus menjadi sebuah penggambaran jembatan yang menghubungkan manusia dengan Allah. Tetapi banyak orang-orang percaya justru tidak bisa menjadi jembatan antar
sesamanya. Oleh sebab itulah maka jembatan kasih menjadi sebuah tradisi yang harus dihidupkan. Menjadi sebuah cara hidup yang harus dikembangkan. Jembatan kasih dan hormat. Jembatan yang akhirnya menghubungkan mereka yang terasing mendapatkan kasih persaudaraan. Mereka yang terkucilkan menjadi memiliki sahabat-sahabat yang mengasihi. Jembatan bagi mereka yang terluka dengan kata-kata. Maka dengan jembatan kasih dan hormat, mereka mendapatkan penguatan, mereka mendapatkan obat yang dapat memulihkan luka itu. Mereka yang berduka mendapatkan penghiburan. Mereka yang lelah menanggung beban mendapatkan penguatan, mendapatkan semangat dari kasih dan hormat itu. Untuk mereka yang rendah diri, merasa tidak mampu untuk menjalani hidup dan untuk berelasi. Namun dengan jembatan kasih dan hormat, mereka akhirnya dapat tersupport dan mereka dapat menjalin relasi yang indah. Jembatan kasih dan hormat inilah yang perlu kita hidupkan di zaman sekarang ini. Malam nanti sebagian dari saudara-saudara tentu akan merayakan malam Imlek. Mari kita bangun jembatan kasih. Mertua, orang tua, anak-anak, cucu, menantu, itu semua dibangun dengan jembatan kasih dan hormat. Untuk kita yang tidak merayakan Imlek, mari kita bangun jembatan kasih dengan saudara-saudara kita, dengan tetangga-tetangga kita, dengan di dalam kehidupan bergereja kita, di dalam masa pandemi ini. Mari kita membangun jembatan kasih. Supaya dengan demikian, maka bahagia, sukacita dapat tersampaikan dan nama Tuhan dimuliakan. Nah, demikianlah Daily Wisdom kali ini. Selamat membangun jembatan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam Daily Wisdom.